Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang haji dan umroh. Haji menurut bahasa Indonesia adalah menyengaja. Menurut syariat Islam, haji adalah sengaja mengunjungi Mekah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa'i, wukuf, dan amalan-amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat wajib haji adalah 1. Beragama Islam, 2. Balik atau dewasa, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka atau tidak menjadi budak, dan 5. Istitoah atau mampu. Dan syarat sah haji adalah sebagai berikut. 1. Dilaksanakan sesuai batas-batas waktunya, misalnya mikot zamani, yaitu batas waktu pemakaian ihram dan batas waktu wukuf. Yang kedua, melaksanakan urutan rukunnya dan tidak boleh dibolak-balik. Yang ketiga, dipenuhi syarat-syaratnya, misalnya syarat tawaf dan sa'i. Dan 4, dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan. Rukun haji adalah sebagai berikut. 1. Ihram dengan niat ibadah haji. 2. Wukuf atau diam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 3. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Ka'bah di sebelah kiri orang tawaf. 4. Satuan hitungnya dimulai dari rukun Hajar Aswad. Dan 5. Tawaf dilakukan di dalam masjid. Rukun haji yang keempat adalah sa'i atau lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Dan sebaliknya, syarat-syarat sa'i meliputi 1. Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. 2. Dilakukan sesudah tawaf, baik tawaf qudum maupun tawaf ifadah. 3. Dilakukan sebanyak 7 kali. Dan yang kelima yaitu tahallul atau bercukur atau memotong sebagian rambut kepala. Dan yang keenam yaitu tertib atau urut pelaksanaan ibadah haji, tidak boleh dibolak-balik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya dan boleh diganti oleh membayar dam atau menyembelih binatang. Wajib haji meliputi beberapa hal berikut. 1. Ihram dari mikot, baik mikot makani maupun mikot zamani. 2. Hadir di Musdalifah setelah kembali dari Arafah. 3. Melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. 4. Bermalam di Mina. 5. Melontar 3 jumroh pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah setelah matahari tergelincir ke arah barat. 6. Tawaf wadah atau tawaf ketika hendak meninggalkan tanah suci, kecuali wanita yang sedang haid. 7. Menjauhkan diri dari larangan haji. Dan berikut ini adalah macam-macam tawaf. 1. Tawaf ifadah atau tawaf rukun haji. 2. Tawaf qudum atau tawaf yang dilaksanakan ketika baru saja datang di tanah suci. 3. Tawaf sunnah atau tawaf yang dilakukan kapan saja. 4. Tawaf wada atau tawaf yang dilakukan ketika hendak meninggalkan tanah suci. Kemudian ada sunnah haji, yaitu terdiri 1. Ifrad, yaitu yakni mendahulukan haji, kemudian umroh. Yang kedua, membaca talbiyah. Yang ketiga, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca doa atau zikir sewaktu melaksanakan tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang terakhir, masuk ke Ka'bah. Dan berikut ini merupakan larangan haji. Yang pertama, laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit. Yang kedua, laki-laki dilarang menutup kepala. Yang ketiga, perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangan. Yang keempat,
laki-laki maupun perempuan dilarang memakai harum-haruman selama ihram. Yang kelima, laki-laki dan perempuan dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, juga memakai minyak rambut. Yang keenam, laki-laki dan perempuan dilarang memotong kuku sebelum tahalul pertama. Yang ketujuh, laki-laki maupun perempuan dilarang bersetubuh. Dan yang kedelapan, laki-laki maupun perempuan dilarang berburu atau membunuh binatang. Lalu berikutnya ada macam-macam haji, yaitu haji tamatu. Haji tamatu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah mengerjakan haji saja atau ibadah haji yang dilaksanakan sebelum ibadah umroh. Yang ketiga, haji kiron. Haji kiron adalah mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai umroh. Mari kita bahas mengenai tata cara dan rukun umroh. Untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, umat manusia dunia pasti ingin melaksanakan haji dan umroh. Nah, tahukah Anda apa wajib umroh? Wajib umroh yang pertama yaitu berihram atau berniat, yaitu labbaik Allahumma umroh. Yang kedua yaitu meninggalkan yang dilarang di dalam ihram. Apa itu? Untuk laki-laki terdapat 3 larangan. Dan untuk perempuan terdapat 2 larangan. Dan bagi laki-laki dan perempuan terdapat 7 larangan yang telah tertera di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tawaf wada sebagai tawaf perpisahan sebelum kembali ke tanah air. Lalu, apa saja sih syarat umroh? Yaitu sebagai berikut. 1. Beragama Islam, berakal sehat, istita'ah mampu secara fisik, biaya dan keamanan, berusia balik, dan yang terakhir muslim yang merdeka. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun umroh. Yang pertama yaitu memakai kain ihram bagi laki-laki, yaitu 2 lembar kain yang tidak berjahit. Untuk perempuan berpakaian tertutup sesuai syariat tanpa menutup wajah dan telapak tangan. Yang kedua yaitu bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga yaitu melakukan sa'i sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dengan membaca doa sebagai berikut. Keempat yaitu tahalul, yang menandakan telah sempurna melaksanakan ibadah umroh dengan mencukur rambut sebagian kepala dan disertai dengan doa tahalul. Dan kelima yaitu tertib atau melakukan secara berurutan.